Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu jamaah kajian KUY yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk membahas kitab Sahih Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Silahkan boleh dibuka kitabnya. Kalau di kitab yang buku hitam ini ada di halaman 414. Yang sudah punya boleh tengok kanan kiri, barangkali teman-temannya ada yang belum punya. Barengan dulu, berbarengan. Yuk, bismillah. Sudah, saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man 'ala jariyataini hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahatain. Wa asyara Muhammad bin Abdul Aziz bis sababati wal wusta. Baik, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana mendidik anak-anak perempuan. Kalaulah hari ini ada yang belum dikaruniai anak perempuan, maka tidak usah bersedih. Apakah perlu belajar mendidik anak perempuan? Perlu. Barangkali suatu hari kelak nanti Allah berikan cucu perempuan. Ya, jadi kita perlu belajar. Bagi yang belum punya anak, apakah perlu belajar bagaimana mendidik anak perempuan? Perlu. Karena kita tidak pernah tahu nanti yang Allah beri kepada kita itu anaknya jenis kelaminnya seperti apa. Laki-laki atau perempuan. Subhanallah. Dan dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan, ya akhwat, itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Maka kita perlu belajar untuk mendidik keduanya. Bagaimana mendidik anak laki-laki, bagaimana mendidik anak perempuan. Ibu-ibu, kenapa kita dalam mendidik anak itu butuh ilmu? Yuk, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita dalam mendidik itu butuh ilmu? Kenapa? Karena banyak salah. Ya. Kenapa kita mendidik anak itu butuh ilmu? Kenapa? Iya. Ibu siapa namanya? Bu Lina. Ya. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman saya saya dulu waktu pertama saya belum punya ilmu. Anak pertama laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki, baik. Jadi saya mendidiknya ya berjalan mengalir begitu saja, mungkin banyak komplikasi dari apa yang saya terima. Pola pengasuhan dari orang tua ya. Pola pengasuhan orang tua. Ternyata setelah itu hasilnya sangat jauh. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya menyadari itu kok ternyata saya berbeda dengan saya yang berbeda. Terus saya mulai mencari ilmu marketing gitu. Alhamdulillah begitu hamil anak yang kedua saya bisa mempraktekkan ilmu terus. Anak yang kedua laki-laki atau perempuan? Masya Allah, laki-laki. Amanahnya laki-laki. Masya Allah. Saya mulai mempraktekkan terus. Alhamdulillah. Kedua dan ketiga hasilnya sangat berbeda. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti yang namanya mendidik itu butuh ilmu.
Karena yang ibu rasakan ketika mendidik anak tanpa ilmu seperti mengalir air gitu ya, maka hasilnya kurang maksimal. Beda ketika mendidik dengan ilmu, maka hasilnya biiznillahi ta'ala lebih baik daripada tidak memakai ilmu. Baik ibu-ibu, ada lagi, satu lagi, kenapa? Ya, silahkan. Kenapa mendidik anak itu butuh ilmu? Silahkan. Namanya siapa? Namanya Hanifah. Mbak Hanifah. Ibu atau Mbak ya? Masya Allah. Baik, silakan. Karena mendidik anak itu adalah salah satu ibadah dari yang pertama, dan sebagaimana ibadah lainnya, ibadah itu perlu ilmu. Masya Allah, itu yang tadi mau saya ucapkan, sudah diwakilkan. Alhamdulillah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagaimana kita tahu juga bahwa mendidik anak itu adalah ibadah. Bahkan tadi dikatakan ibadah terlama gitu ya. Dan yang namanya ibadah itu butuh bekal, butuh ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Jadi ilmu dulu kita miliki baru amal. Masalahnya yang terjadi pada mayoritas orang tua, rata-rata berilmu dulu baru punya anak, atau punya anak dulu baru belajar. Punya anak dulu baru belajar. Jadi biasanya ngapunten, yang jadi korban salah dalam mendidik itu biasanya ada di anak pertama. Siapa di sini yang anak pertama? Cung. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena di situ orang tua baru diberi anak gitu loh. Loh, kok salah ya? Kok kayak gini ya? Saya memaksa malah jadi keras anak saya. Masya Allah. Baru nanti anak kedua, anak ketiga lebih baik. Coba aja kalau kita lihat ya ibu-ibu di sekitar kita, anak pertama itu biasanya dituntut lebih oleh orang tua. Harus lebih dari yang lainnya. Belajarnya harus paling baik. Kemudian dia harus disiplin dan macam-macam. Giliran anak kedua, orang tuanya sudah mulai slow gitu ya. Wah, biarin aja lah. Yang penting anakku bisa sesuatu yang itu adalah kelebihan dari Allah. Nggak semuanya bisa, nggak apa-apa gitu. Biasanya begitu. Karena itu juga yang kami rasakan. Anak satu, anak dua tuh didikannya udah beda. Ya. Dan Masya Allah ya, ketika Allah berikan amanah kepada kami, yang pertama akhwat, yang kedua akhwat, ya Masya Allah, yang ketiga ikhwan, Masya Allah, belajar lagi. Ya. Jadi kalau tadi kan yang satu akhwat nih, untuk yang kedua bisa belajar dari pengasuhan pada waktu saya mendidik anak yang pertama. Jangan sampai kesalahan yang pernah kami lakukan terjadi kembali pada anak yang kedua. Yang ketiga, Allah berikan amanah kepada kami laki-laki. Oh, ternyata mendidik laki-laki itu beda dengan mendidik anak perempuan. Karena memang Allah sudah memberikan sesuatu yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki. Dari jenisnya saja sudah berbeda. Apalagi dalam mendidiknya. Pasti itu ada sebuah perbedaan. Jadi teman-teman, kita mulai hari ini, yuk bismillah, tidak ada kata terlambat. Mari kita benahi diri kita masing-masing. Jadilah orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadilah orang tua yang salih dan salihah untuk anak-anak kita. Mendidik itu sejatinya dimulai dari diri kita. Sebelum kita punya anak, diri kita dulu yang kita pantaskan menjadi baik. Kenapa teman-teman? Karena kesalihan orang tua itu sangat berdampak kepada anak-anaknya. Begitu pula ketidaksalihan orang tua itu akan memberikan efek kepada anak-anaknya.
baik atau tidaknya orang tua pasti akan memberikan efek kepada anak-anaknya. Contoh misalnya, ya, banyak di antara ulama zaman dahulu kala mereka memperbanyak ibadah sholat mereka, memperbanyak tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mengharapkan agar Allah mensolihkan anak-anaknya. Dan sebagaimana kita lihat, banyak di antara ulama yang mana ayahnya salih, anaknya salih. Siapa contohnya? Di antara contohnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ayahnya adalah seorang yang mencintai ilmu. Maka Syekhul Islam ini juga adalah orang yang mencintai ilmu. Imam Ibnul Qayyim, beliau juga punya seorang ayah yang mencintai ilmu. Maka Imam Ibnul Qayyim pun mencintai ilmu. Putranya beliau juga mencintai ilmu. Subhanallah. Jadi kalau ada teman-teman bilang, tapi ustazah saya juga pernah lihat ada orangnya baik, orang solih, tapi anaknya nggak baik. Itu ujian. Sebagaimana sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan demikian. Apa misalnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu adalah orang salih. Nabi Nuh orang yang sangat sabar. Bayangkan dalam berdakwah kepada Allah, beliau berdakwah 950 tahun. Itu kira-kira waktu yang lama nopo sebentar ibu-ibu? Lama. Tapi apakah putranya Nabi Nuh salih? Belum. Maka dari itu kalau ada orang, ia melihat ada orang tuanya baik, tapi anaknya belum baik, belum soleh, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada orang tua yang soleh, anaknya soleh? Ada. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu-ibu, beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah perintahkan kepada beliau, beliau selalu melaksanakannya. Maka kemudian Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam keturunan-keturunan yang baik. Di antara keturunannya Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishaq alaihimassalam. Subhanallah. Bagaimana Nabi Ismail ini merupakan seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Apa buktinya Nabi Ismail taat kepada Allah? Buktinya ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai putraku, ya aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Maka kata Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Masya Allah. Apa kata Nabi Ismail? "Wahai ayahku, ya kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka insya Allah engkau akan mendapati diriku sebagai orang-orang yang sabar." Lihat ibu-ibu, bagaimana kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, di mana mereka semuanya adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Kemudian ada juga ya, yang mana beliau juga adalah orang yang saleh, istrinya salihah, anaknya juga salihah. Siapakah mereka? Mereka adalah keluarganya Imran. Keluarganya Imran itu adalah keluarga yang salih. Kenapa? Karena Imrannya seorang yang salih. Walaupun Imran bukan nabi, tapi Imran adalah orang yang salih. Ibunya Maryam yang bernama Hana atau istrinya Imran itu juga adalah orang yang salih. Boleh ibu-ibu dibuka surah Al-Imran. Ini gambaran bagaimana mereka itu memantaskan diri menjadi orang tua yang salih bagi anak-anaknya. Surah Al-Imran ayat 34-35. Sudah? Ya. Ayat 34 bunyinya apa ibu-ibu? Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Ya, mereka keturunan dari keturunan yang lain. Maksudnya Allah akan jadikan keturunan yang salih, dan kelak Allah jadikan keturunan yang salih itu berasal dari ayah-ayah yang salih, dari orang tua yang salih. Masya Allah. Kemudian setelahnya ada di surah Al-Imran ayat 35. Baik, sudah ketemu?
Apa di situ kata Allah Subhanahu wa taala? Yuk dibaca ibu-ibu. Ada Ummu Ibrahim? Ummu Ibrahim, ayo Ummu Ibrahim dipandu Ummu Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran ma fi batni muharraran fataqabbal innaka antas samiul alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Hasbuk Ummu Ibrahim. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fi ilmiki wa barakallahu fi hayatiki wa barakallahu fi dzurriyyatik. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, lihat surah Al-Imran dari ayat 35. Tadi 34 sudah kita bahas. Ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idz qalat imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran yaitu Hana, ia berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kata istrinya Imran, ketika Maryam masih berada di perutnya istrinya Imran, masih berada di rahimnya istrinya Imran, maka seorang ibu ini dalam mendidik step by stepnya, hendaklah ia benar-benar banyak-banyak mendoakan anak yang berada di dalam kandungannya. Ya. Istrinya Imran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni nazartu laka. Wahai Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, Rabbku, aku akan menazarkan bayi yang ada di dalam perutku ini untuk menjaga Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi memang hendaklah kita orang tua harus punya cita-cita. Setiap kita. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada setiap wanita bahwa ia hamil, maka ia harus punya cita-cita kelak. Anakku nanti semoga Allah jadikan orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat untuk agama yang mulia ini. Bagaimana caranya? Kita jadikan anak-anak kita orang yang taat kepada Allah, berilmu, dan kelak akan memberikan banyak manfaat untuk agama ini. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika ibunya Maryam, ia berdoa kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya bernadar apa yang ada di dalam rahim hamba ini kelak akan menjaga Baitul Maqdis. Ternyata doanya ibunya Maryam, berarti kalau zaman dulu orang yang menjaga Baitul Maqdis, maksudnya orang yang berkhidmat di dalam Baitul Maqdis itu adalah laki-laki. Ternyata ibunya Maryam diuji oleh Allah, pengennya laki-laki bayinya. Tapi apakah Allah kemudian berikan anak laki-laki? Tidak. Ternyata yang Allah berikan anak perempuan. Ada enggak orang yang hamil begitu ibu-ibu? Pengen anak laki-laki dapatnya perempuan, pengen perempuan dapatnya laki-laki. Berarti dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah itu
akan memberikan kepada siapapun dari hambanya sesuatu yang terbaik. Baik itu laki-laki maupun perempuan sama saja. Ya, dua-duanya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika ibunya Maryam menginginkan bayi laki-laki yang akan beliau jadikan sebagai orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis, ternyata Allah menguji ibunya Maryam. Allah jadikan ibunya Maryam seseorang yang memiliki bayi perempuan. Ibunya Maryam berkata, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at." Tolong di garis bawahi, "wa laysa dzakaru kal unsa." Kata ibunya Maryam, ketika saya melahirkan bayi ini, ternyata yang lahir bayi perempuan, yaitu Maryam. Dan kata beliau, walaysa dzakaru kal unsa. Kata ibunya Maryam, yang namanya bayi perempuan tuh beda sama bayi laki-laki. Itu kata siapa ibu-ibu? Kata ibunya Maryam. Dari sini kita bisa belajar lagi bahwa seseorang itu terkadang ingin bayi laki-laki, tapi Allah berikan yang terbaik. Allah berikan yang terbaik. Apa yang terbaiknya? Allah berikan bayi perempuan. Subhanallah. Maka kemudian ibunya Maryam berusaha menerima bayi perempuan tersebut. Dan ketika itu beliau mengatakan, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, langkah kedua ya. Tadi kan kalau pas lagi hamil nih, siapa cung di sini yang hamil? Siapa yang hamil? Wah, Masya Allah banyak, 1, 2. Mana lagi yang hamil? Yuk semangat ibu-ibu yang hamil. Mana? Ustazah doain yang belum hamil. Yuk saya doain. Semoga yang pengen hamil Allah berikan ya kesempatan untuk hamil. Masya Allah. Ya, yang belum punya anak semoga Allah berikan anak. Nih yang lagi pada hamil nih ya. Gunakan masa kehamilan antum nih untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena bayi itu sudah bisa, janin itu sudah bisa mendengar perkataan suara ibunya, terutama. Ya, saya dapat tips dari seorang syekhoh dari Mesir, yang mana beliau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 2 orang laki-laki, 1 putri, 3-tiganya itu hafal Al-Quran sebelum 5 tahun. Masya Allah gitu ya ibu. Kita lihatnya hasilnya gitu ya. Ternyata perjuangan beliau waktu itu pernah berjumpa dengan kami 2 kali di Indonesia, di Jakarta dan di Malang. Beliau berkata, kata beliau, perjalanan saya, kata Syekho, ketika hamil anak-anak itu alhamdulillah saya berusaha untuk membaca Al-Quran ya kurang lebih sehari 5 juz membaca. Ya, kuat nggak ibu-ibu yang hamil? Orang hamil kan bawaannya mager biasanya ya, ngantuk, capek gitu. Tapi harus berjuang kalau pengen anaknya nanti hafal Al-Quran. Dimulai perjuangannya dari ketika hamil. Ya, baca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Ustazah gimana kalau kita udah capek banget? Ya diperdengarkan Al-Quran minimal. Tapi paling afdal adalah ibunya yang membaca Al-Quran. Dan beliau kata Syekho, ya Masya Allah, anak-anak, kata beliau, karena beliau yang mengalami sendiri, kata beliau, ketika saya itu membacakan Al-Quran pada anak-anak kami ketika mereka berada di rahim, maka ketika mereka mulai membaca Al-Quran, mulai ditalkin itu Masya Allah prosesnya cepat dalam menghafal. Karena ada memori yang pernah masuk dalam otak anak-anak ini. Ya bedakan ibu-ibu, kalau sebelum ada memori itu kan rasanya menghafal tuh pertama-tama butuh perjuangan. Tapi kalau sudah ada memori yang pernah masuk dalam otak anak-anak, maka itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi perjuangan untuk orang-orang yang hamil, yuk bismillah, banyak baca Al-Quran, banyak minta kepada Allah agar Allah salihkan anak-anaknya. Setelah lahir, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mendoakan. Sebagaimana ibunya Maryam mendoakan Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi orang tua tuh boleh doain anaknya. U'idzuka, kalau anaknya laki-laki, u'idzuka, ya. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah.
Ya, atau u'iduka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga boleh. Kalau anaknya perempuan, u'izuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Udah bisa belum doanya? Mau ditulis? Yuk ditulis. Itu doa yang biasa Rasulullah SAW gunakan beliau meruqyah Hasan dan Husain. Mau anak laki-laki apa anak perempuan? Yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan gitu ya. Sama aja, tinggal dirubah ka sama kinya. Kalau laki-laki u'izuka, kalau perempuan u'izuki. U'izuka atau u'izuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Sudah? U'izuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Atau kalau pengen yang pendek, u'izuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'izuka atau u'izuki bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, sampun nggih. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, saya akan membahas hadis ini nanti ya di penghujung. Kita runut dulu. Runut tadi dari hamil. Hamil apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Banyak baca Al-Quran. Kemudian saya nitip pesan, tolong ketika hamil jangan banyak melakukan klenak-klenik. Ya, klenak-klenik itu misalnya apa? Misalnya bawa gunting kuku kalau malam hari. Ya. Misalnya apa klenak-klenik orang hamil itu? Kalau bulan purnama masuk ke kolong ranjang. Ya. Atau kalau gerhana, ya kan? Begitu kan klenak-kleniknya, masuk ke kolong ranjang. Atau orang hamil nggak boleh keluar malam. Katanya nanti bayinya diambil gitu ya. Itu kan namanya klenak-klenik. Apalagi klenak-klenik. Apalagi nih Mbak Mary dulu pernah hidup di Kalimantan ya Mbak. Klenak-klenik orang hamil itu banyak banget ya. Oh, banyak sekali. Sampai sepertinya orang hamil itu bingung mau ngapa-ngapain. Ya. Katanya kalau melihat sesuatu harus bilang amit-amit jabang bayi, gitu ya. Ya kan? Dan itu macam-macam klenak-klenik yang tidak ada dasarnya. Subhanallah, padahal di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita harapkan, yang menimpa orang lain agar tidak menimpa kita. Di Islam diajarkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi atau mimma btalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doa dari Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Jadi daripada kita bilang amit-amit jabang bayi, lebih baik kita mendoakan atau kita membaca doa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu-ibu cari sendiri. Doa melihat sesuatu dari orang lain yang tidak kita harapkan. Ya. Doa melihat sesuatu yang menimpa orang lain dan itu kita tidak mau terjadi pada kita. Itu doanya alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi atau mimma btalaha bihi kalau perempuan. Wa faddala alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Begitu ya. Sudah? Sampun? Jadi tadi banyak baca Quran, ya jaga salat 5 waktunya, jauhi klenak-klenik. Ya. Baru kemudian bayi lahir didoakan, dimintakan kepada Allah untuk dijauhkan dari yang namanya syaitonir rajim. Setelah itu ibu-ibu, seorang ibu atau ayah dia harus melakukan kewajiban yang selanjutnya dan ini haknya anak. Apa diantaranya? Diantaranya jadikan anak ini ditahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu apa Ustazah? Tahnik itu adalah kita mengambil kurma, dimamah dulu kurmanya sampai halus ya. Kemudian ditempelkan di mulutnya bayi. Ya. Nah, ini namanya tahnik.
menempelkan kurma ke langit-langit, dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka memiliki bayi. Biasanya mereka bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah yang mengunyah kurmanya, kemudian Rasulullah melepehkan kurma yang telah dikunyahnya dan diberikan kepada bayi tersebut. Dan ini banyak. Boleh Ustazah, berarti kalau bukan orang tuanya boleh. Boleh. Ya. Kalau bukan orang tuanya boleh. Yang penting yang mengunyah itu orang, bukan yang lain. Ya. Baik. Jadi masya Allah banyak para bayi-bayi sahabi itu mereka ketika punya bayi dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah yang mentahniknya. Baik. Kemudian setelah itu nanti ada proses namanya pemberian nama. Ya. Kita sudah pernah belajar kemarin ya, pemberian nama, dan pemberian nama ini biasanya nanti dibarengi dengan mencukur rambut. Kemarin kita sudah pernah belajar, nama terbaik adalah namanya para nabi. Ya, kalau perempuan ambil nama-nama sahabiah. Nah, ini mendidik bayi perempuan berarti ambil nama-namanya sahabiah. Kemudian nanti setelah itu dicukur rambutnya. Setelah dicukur rambutnya, kemudian akikoh. Kalau untuk bayi perempuan, akikohnya 1 kambing. Kita lagi bahas bayi perempuan, mendidik bayi perempuan. Kemudian boleh untuk bayi perempuan khusus ditindik telinganya, untuk dipakaikan anting. Nah, kenapa kok ditindik telinganya? Karena memang para sahabiah juga begitu, dulu punya anak-anak perempuan tuh ditindik telinganya, dipakaikan anting. Ibu-ibu kalau mau nindik telinga anak, itu pastikan antingnya sudah ada. Betul, saya punya adik ipar, dia nindik duluan, antingnya belum ada, tiba-tiba rapat lagi. Iya, itu cepet banget kalau sama bayi. Jadi beli anting dulu, baru ditindik, langsung ditancapkan itu anting. Kalau enggak, nanti dia rapat lagi, kasihan kerja 2 kali. Ya. Kalau enggak anting, biasanya orang zaman dulu pakai apa ya? Benang ya? Hah? Pakai tali kan? Gimana Ustazah mau beli anting emas enggak punya uang? Ya sudah, pakai tali. Ya minimal itu bolongan enggak rapat lagi. Ya. Dan pastikan kalau nindik bayi itu ibu-ibu di tempat yang biasa nindik bayi. Pernah ada kawan, dia asal nindik, yang ada bukan di tengah-tengah tapi di pinggiran. Di pinggiran telinga, jadi 2 kali kerja. Subhanallah. Dan ini biasanya kalau di Indonesia di bidan ya, ada nindik bayi itu ya, di bidan. Baik. Nah, setelah diakikoh, ditindik, baru kemudian sebagian ulama mengatakan seorang perempuan, bayi-bayi perempuan ini boleh yang namanya dikhitan. Oh, ternyata khitan tuh juga untuk bayi perempuan. Dikira kan kalau di Indonesia itu khitan tuh untuk bayi apa ibu-ibu? Laki-laki. Ternyata perempuan juga ada khitan. Ya, ibu-ibu dulu dikhitan apa belum? Nggak tahu Ustazah, wallahu taala a'lam. Ya baik. Nanti kalau punya anak perempuan boleh dikhitan. Dan khitan ini kalau untuk anak-anak perempuan ya, ini lebih untuk menahan syahwat yang ada. Ya. Tapi jangan dihabiskan. Nah, dan Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, kata beliau, di antara cara menghitan bayi perempuan adalah memotong sedikit bulatan di ujung hasafah. Ya, jadi kalau laki-laki kan itu diambil ya, tapi kalau perempuan tuh dipotong sedikit aja, jangan semuanya. Ya, dan itu biasanya kita serahkan kepada orang-orang yang biasa menghitan. Kalau dulu sahabiah yang biasa menghitan namanya Ummu Atiyah. Ya, itu biasa menghitan bayi-bayi perempuan. Ya. Oh, berarti ada ya? Iya, ada. Ya. Sakit enggak nanti Ustazah bayinya gitu ya? Enggak usah mikir seperti itu. Ya, bismillah, kita minta kepada Allah ya, semoga dengan ini bayi-bayi kita Allah jaga. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena ngeri. Sebelum hari kiamat itu terjadi banyak perzinahan, dan penyebab diantara banyak perzinahan diantaranya karena tidak ada iman, karena kurangnya iman, dan juga karena syahwat yang terlalu menggelora. Ya, maka diantara yang dianjurkan di dalam Islam, bayi-bayi perempuan ini dihitan dan itu diperbolehkan. Baik, kemudian setelah dihitan, saya lebih cepat menerangkannya insyaallah. Ada fase usia anak
dari lahir sampai 2 tahun. Ya. Kalau tadi akikoh di hari keberapa saja? Hari ke-7, kalau tidak bisa hari ke-14, kalau tidak bisa hari ke-21. Ya. Nanti kalau nggak mampu bagaimana? Ya bukan sebuah kewajiban kalau tidak mampu. Ya. Nah nanti usia dari lahir sampai 2 tahun ya akhwat, itu ada usia radha'ah, menyusui. Dan ini haknya bayi kita disusui oleh ibunya, bukan disusui oleh susu sapi. Ya, sapi saja, anak sapi menyusu kepada induk sapi. Ada nggak anak sapi nyusu ke induk kambing? Jarang, walaupun ada jarang. Anak kambing ada nggak yang nyusu ke induk sapi? Jarang. Manusia banyak nggak yang menyusu pakai susu sapi? Ah, ibu-ibu yang bilang banyak. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana? Yang terbaik itu, yang terbaik adalah air susu ibu. Ya. Dan untuk para ibu harus memiliki siap mental ketika akan menyusui bayinya. Masya Allah, pahalanya besar loh di hadapan Allah. Jangan kita menyepelekan yang namanya menyusui bayi itu tidak ada pahalanya. Pahalanya besar di hadapan Allah. Setiap air susu yang kita berikan kepada bayi-bayi kita itu adalah bagian dari sedekah. Subhanallah. Belum lagi ketika kita menyusui bayi kita, itu ada namanya bonding, kedekatan antara ibu dan anak. Ketika kita menyusui bayi kita, kita bisa memberikan nasihat-nasihat terbaik. Nah, jadi anak yang salihah ya, yang taat kepada Allah, ahli Quran, ahli ilmu, ahli sedekah, ahli kebaikan. Kita doakan, anak-anak dengar. Masya Allah. Kalau kita sambil menyusui, kita bacakan buku. Ya, anak-anak kita bacakan buku. Itu boleh. Ya. Masalahnya terkadang yang namanya ibu sambil menyusui bayinya tidur, ibunya nah itu dia. Masya Allah ya. Rata-rata begitu kan ibu-ibu. Jadi itu nikmat dari Allah. Kenapa? Karena kan kadang yang namanya bayi kalau malam hari kan terbangun ya. Nah jadi Allah kasih yang namanya ibu-ibu kalau lagi masa-masa menyusui itu gampang banget tidur. Masya Allah, itu nikmat dari Allah. Tidak apa-apa ya. Baik. Nah berarti yang terbaik adalah menyusui. Coba dilihat ibu-ibu dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Ini sampai Allah loh yang memerintahkan kita untuk menyusui anak-anak kita. Masya Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Subhanallah, wal walidah itu para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama berapa? Selama 2 tahun penuh. Ya. Jadi kalau kita tahu ini adalah anjuran atau perintah dari Allah, maka kita laksanakan. Ya, kita laksanakan. Seorang muslimah yang baik kalau tidak ada udzur dalam menyusui anak-anak, maka menyusilah. Ya, karena banyak anak-anak zaman sekarang, para wanita mamud itu apa? Mama-mama muda, ya. Itu yang nggak mau nyusuin anaknya, yang nggak mau repot. Subhanallah. Padahal semua itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari mendidik anak-anak kita. Dan bayi-bayi yang biasanya diberikan ASI eksklusif, maksudnya diberikan air susu ibu, biasanya imunnya lebih kuat. Ya, Masya Allah. Biidnillahi ta'ala. Baik. Setelah kita belajar bahwa ternyata bayi perempuan itu harus disusui. Dan bayi perempuan itu harus ditindik. Ya, diberikan anting, dan itu adalah haknya mereka. Maka kemudian ada masanya menyapi. Ya, menyapi. Ini dimana anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan sudah tidak lagi menyusu kepada ibunya. Dan yang namanya menyapi ini butuh proses ibu-ibu. Jangan kita menyapi anak-anak kita dengan paksaan. Kalau kita belajar, yang namanya menyapi itu butuh sounding. Menurut saya itu butuh pemberitahuan dulu kepada anak-anak. Ya, dikondisikan. Jadi kita bilang jauh-jauh hari ke anak-anak kita, nak, nanti sudah nggak lagi minum air susu sama ibu ya, sebentar lagi sudah mau disapi. Nah itu terus saja. Dan nanti untuk frekuensi menyusunya juga mulai sedikit demi sedikit dikurangi. Ya,
Jangan kalau biasanya nyusu 10 kali dalam sehari misal, tiba-tiba langsung tidak diberi susu sama sekali. Ya, dari 10 jadi 8, dari 8 jadi 6, dari 6 jadi 4, dari 4 jadi 2, dari 2 setelah selesai. Ya, dari 2 selesai. Jadi tidak langsung dicabut begitu saja karena itu akan lebih menyakitkan anak-anak. Ya, baik. Dan juga untuk yang menyapi ibu-ibu jangan ditakut-takuti. Biasanya ibu-ibu kalau nyapi anak dikasih broto wali. Ada nggak yang begitu? Ya kan? Buntingnya dikasih broto wali. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya kepahitan dan akhirnya nggak mau nyusu, tapi itu menyapinya dengan cara memaksa. Ya, dan itu tidak baik untuk anak-anak. Baik. Setelah kita menyapi mereka nanti ada fase di mana namanya hadhanah. Hadhanah itu fase kita mengasuh anak-anak kita. Rasulullah SAW dulu yang mengasuh beliau adalah Ummu Aiman. Ya, dan di fase hadhanah ini kita benar-benar memperhatikan anak-anak kita. Jadi fase-fase balita itu anak-anak perlu mendapatkan curahan kasih sayang yang banyak. Yang namanya ibu harus belajar juga bagaimana tumbuh kembang anak. Ya, itu penting banget. Saya melihat di tempat kami di satu itu anak-anak yang memiliki ibu yang peka, ya, ia akan tumbuh biidznillahi ta'ala dengan kecerdasan yang luar biasa. Bagus tumbuh kembangnya. Sebaliknya anak-anak yang memiliki ibu yang tidak peka, ibu yang tidak peduli, ibu yang bukan tidak, kurang peduli tapi kurang peduli, sibuk dengan dunianya, maka biasanya anak-anak ini ada keterlambatan dalam tumbuh kembang. Ya, jadi seorang ibu juga harus belajar bagaimana tumbuh kembang anak. Ya, dan setiap anak-anak itu unik, setiap anak-anak itu berbeda, setiap anak-anak itu punya potensinya masing-masing. Ya. Dan apa yang kita ajarkan ketika anak-anak kita balita, yang kita ajarkan adalah banyak-banyak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, iman dulu. Jadi anak-anak balita nih, anak-anak yang sukanya mendengar, jadi Masya Allah, apa yang mereka dengar dari ustazah itu sangat cepat sekali, ya Masya Allah. Dan kami Alhamdulillah sudah membuat program di satu itu karena audiennya anak-anak balita, yang kami didik adalah anak-anak balita. Kami ada program namanya program Asmaul Husna, mengenalkan Allah dengan caranya anak-anak. Ya, dengan caranya anak-anak. Jadi anak-anak nanti ada guru ustazah satu yang mengenalkan dengan bahasa anak-anak siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau di usia-usia balita ibu-ibu bisa mengenalkan Allah itu lewat berkisah. Jadi ibu-ibu nih yang belum bisa berkisah, siap-siap kalau punya anak balita harus berkisah. Gimana ustazah, saya kalau bicara aja lempeng-lempeng, lurus-lurus. Belajar. Sekarang ada belajar berkisah. Anak-anak itu, apalagi anak-anak balita, sepengalaman saya kalau lagi ribut gitu ya, kesana kemari, kemudian nanti pas datang ustazanya bilang, ya, ayo siapa yang mau mendengarkan ustazah mau berkisah, langsung drup, ya, langsung apa? Langsung duduk, ya, kemudian mendengarkan, ya, itu anak-anak. Jadi anak-anak balita ini perkenalkan Allah sebanyak-banyaknya. Belum ada kewajiban orang tua untuk mewajibkan anak-anak balita salat. Belum ada kewajiban orang tua untuk mengenalkan anak-anak balita umroh dan haji. Ya. Kenapa saya katakan begini ibu-ibu? Karena banyak di antara sekolah-sekolah di Indonesia ini, anak-anak TK sudah ada kegiatan manasik haji dan umroh. Ya, begitu kan? Panas-panasan. Kemarin tuh saya baru dengar di kampung saya, di tempat kami di Cirebon tuh ada program manasik haji dan umrah untuk anak TK. Yang ada apa ibu? Karena saking panasnya, yang ada sebagian dari mereka akhirnya pingsan. Betul. Coba bayangkan anak TK panas-panasan ya kan? Dan itu kan Ka'bahnya di lapangan gitu loh. Subhanallah. Coba kita pikir, sekarang kalau mereka itu manasik haji dan umroh, apa manfaatnya gitu loh untuk anak-anak? Kan belum ada. Orang untuk urusan sholat saja, Rasulullah SAW menyuruh anak-anak ini di usia 7 tahun dibiasakan, murru auladakum bis salati, kata Rasulullah SAW, ya, perintahkan anak-anakmu untuk sholat
Berapa usianya? 7 sinin. Ketika usianya 7 tahun. Jadi sebelum itu, ibu-ibu yang punya anak perempuan ataupun anak laki-laki ini sama. Perkenalkan Allah sebanyak-banyaknya. Tadi diantara caranya berkisah, ya boleh dengan Asmaul Husna, dengan memberikan sesuatu kepada anak kita, disertai dengan sebuah tausiah ringan. Ya, maka dari itu kalau di tempat kami setiap hari Jumat ada namanya hadiah untuk anak-anak. Hadiah itu sudah jadi pekanan. Hari Jumat hadiah mainan harganya 2.000 perak, 5.000, 10.000 tergantung. Dan itu nanti sebelum diberikan hadiah tersebut, ustazahnya bilang, anak-anak ini hadiah dari Allah. Karena kalian sudah menghafal Al-Quran dari hari Senin sampai Jumat, membersamai Al-Quran, maka ini ada hadiah dari Allah. Ibu-ibu boleh menjadikan apa yang akan diberikan, mau diberikan sepatu, kan biasanya begitu. Ibu-ibu kan mama kalau tiap tahun ganti sepatu, ya. Nah daripada kita hanya memberikan, boleh kita kasih pesan, ya. Nah ini sepatu dari Allah karena anakku sudah rajin, Masya Allah, sudah memiliki akhlak yang baik, bantu kakaknya misalnya. Dan biasakan kalau anak-anak kita itu dia telah melakukan dari kebaikan, biasakan berikan bintang. Ya, itu anak-anak tuh beda dengan orang dewasa, ibu-ibu. Anak-anak hadiah bintang aja udah cukup. Ya, bahkan saat ini putra kami usia 7 tahun. Itu sudah mulai kami kawal sholatnya di masjid. Nanti pulang dari masjid, Umi bintangnya mana? Udah ditulis belum bintangnya gitu ya? Nggak apa-apa. Ya, anak-anak itu senang hadiah. Nanti ada masanya mereka udah nggak senang hadiah. Ya, jadi biasakan diberikan hadiah. Ada 3 yang tidak ditolak oleh anak-anak. Hadiah, berkisah, bermain. Ya, dan boleh kita berikan hadiah dalam bentuk mereka diberikan waktu bermain. Ya, itu sangat senang. Hadiahnya karena kakak hari ini sudah solih, Masya Allah, adik sudah solih, ibu berikan jatah bermain. Misalnya ya, ibu berikan, ayo kita bermain di kali, misalnya bareng-bareng, Masya Allah. Dan anak-anak itu luar biasa ibu-ibu. Mereka itu senang ketika ditemani oleh umi abinya dalam bermain, Masya Allah. Baik, tadi usia berapa fasenya ibu-ibu? Usia 2 tahun sampai usia 7 tahun, itu namanya fase hadanah. Ya, apa yang kita kenalkan? Kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah, kita kenalkan Al-Quran. Intinya, bagaimana caranya kita menanamkan pada jiwa anak-anak balita rasa mencintai Allah, rasa mencintai Al-Quran, rasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi itu ya, mencintai dulu, rasa cinta dulu. Nanti di usia 7 tahun sampai 10 tahun ini baru nih fase di mana anak-anak mulai dikawal salat. Baik yang punya anak perempuan maupun anak laki-laki. Anak perempuan salatnya mana? Di mana? Di rumah sama uminya. Anak laki-laki salatnya di mana? Di masjid sama ayahnya. Dan anak-anak ini butuh keteladanan. Kalau kita pengen punya anak-anak yang mana kalau azan berkumandang ia bersegera untuk sholat, maka jadikanlah kita yang punya anak perempuan bersegeralah untuk sholat ketika mendengar azan. Kita ajak putri kita, anakku solihah, ayo kita sholat bareng umi. Ya. Kalau yang punya anak laki-laki, jadikan ayahnya sebagai sosok teladan untuk pergi ke masjid. Bawa anaknya, gandeng anaknya, ayo nak pergi ke masjid. Kalau yang saat ini ibu-ibu nggak punya suami atau sudah tidak punya suami, single parent, anaknya laki-laki, siapa yang mau menjadi teladan? Biasanya kadang ada pertanyaan begitu. Lihat bagaimana ibunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau mengajak Imam Ahmad kecil untuk pergi ke masjid, ya, subuh dini hari diajak Imam Ahmad sholat di masjid, nak, ya, ibu tunggu di luar. Masya Allah, perjuangannya besar banget ya. Lihat seorang ibu tuh, ya Allah, ya, kalaulah sudah tidak ada lagi suami, maka bukan berarti ia tidak memiliki kewajiban dalam mendidik anak. Tetap yang namanya laki-laki ya sholat di masjid. Ya, bagaimana caranya dihantarkan tuh Imam Ahmad kecil, ibu-ibu? Dihantarkan untuk sholat ke masjid. Ibunya nunggu di luar. Setelah Imam Ahmad selesai sholat, dia balik ke ibunya, antarkan ke rumahnya kembali. Subhanallah. Sekarang banyak di antara kita itu
kalau anak-anak di usia 7 tahun tuh yang lupa, lalai dengan mengawal sholat. Akhirnya apa ibu-ibu? Yang terjadi kalau anak-anak ini nggak dikawal dari usia 7 tahun sampai 10 tahun kita lalai, yang terjadi usia 11 tahun anaknya susah kalau disuruh sholat. Sebaliknya, kalau orang tua terlalu ngegas, usia 4 tahun anak-anak dipaksa sholat. Nggak sholat dihukum. Misal, usia 5 tahun anaknya disuruh sholat. Itu banyak sekali yang curhat ke saya. Jadi ustazah, saya itu punya anak. Dulu waktu kecil, waktu TK tuh dia rajin sholat. Dia selalu kalau misalnya saya bilang, ayo sholat nak, langsung sholat. Kalau sekarang ketika balik, sholatnya rada-rada susah. Itu terlalu ngegas. Ya. Dan saya izin menyampaikan ibu-ibu, sebelum anak-anak diperintahkan untuk sholat, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk apa engkau sholat. Keutamaannya itu kita ajarkan kepada anak kita. Kita orang dewasa saja, kalau kita tahu keutamaan sebuah amal solih, maka biasanya kita lebih semangat dalam melakukan amal solih tersebut. Begitu juga anak-anak. Ya, kita ajarkan, nak, kamu sholat itu untuk apa? Kepada anak-anak perempuan juga begitu. Untuk apa kamu sholat, nak? Ya, sholat itu keutamaannya begini. Ajarkan. Jadi anak tuh nggak terpaksa ketika sholat. Begitu ya. Usia 7 sampai 10 tahun kawal sholat. Dah, sholatnya dikawal. Ya. Nanti usia 10 tahun itu biasanya usia pra-akil baligh. Sebelum baligh. Walaupun mungkin ada saat ini perempuan-perempuan yang balik di usia sebelum 10 tahun. Anak-anak sekarang itu baliknya lebih, anak-anak perempuan ya terutama, itu lebih cepat. Balik anak-anak perempuan itu tandanya apa ibu-ibu? Haid, keluar darah haid atau menstruasi. Jadi saya kira ibu-ibu anak-anak usia 8 tahun di zaman sekarang harus sudah mulai ibu-ibu ajarkan bagaimana cara ketika engkau nanti sudah balik. Termasuk mohon maaf sekali, ajarkan bagaimana menaruh pembalut di celana dalam. Ya, kemarin saya dapat kabar dari seorang ustazah yang mengasuh salah satu pondok pesantren. Jadi beliau meminta kepada saya untuk mengajarkan tentang ilmu-ilmu pra-akil balik kepada anak-anak perempuan di sana, karena ada kejadian anak perempuan mendapatkan haidnya di pondok. Kemudian dia mohon maaf memakai pembalutnya kebalik. Ya, dan itu terjadi. Subhanallah. Kenapa ustazah masa pakai pembalut aja kebalik? Betul ibu-ibu. Karena mereka tuh nggak tahu kok bisa langsung keluar darah gitu loh. Belum diajarkan oleh ibunya. Ibu-ibu yang menyekolahkan anak-anak ke pondok, ya, kalau bisa titipkan anak-anak kita di pondok setelah balik. Ya, kenapa? Kalaulah misalnya sebelum balik, tolong ajarkan dulu. Bekali dulu anak-anak perempuan kita. Kasihan. Kalau mereka sampai ke pondok, mereka nggak tahu apa yang harus dipersiapkan setelah balik. Termasuk yang diajarkan oleh kita nih, pra-akil balik itu, kalau untuk anak perempuan, bagaimana ciri-ciri darah haid. Apa yang membedakan antara darah haid dan darah istihadah, itu kita ajarkan. Bagaimana ciri-ciri bersuci. Kalau suci itu nak tandanya seperti apa. Ya. Kemudian kita ajarkan juga siapa mahrammu. Bagaimana kamu kalau ketemu sama mahram, sama yang bukan mahram itu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus engkau lakukan. Banyak anak-anak yang saat ini mengira kalau sepupu mereka itu adalah mahramnya. Kalau pas liburan ya ketemu sama sepupunya jiplak-jiplaan, apa tuh? Ya, mainan bareng gitu ya. Padahal mereka sudah balik misalnya. Jadi kita beritahu bahwa sepupu itu bukan mahram. Ajarkan apa itu hijab. Ini penting banget nih. Mendidik anak perempuan, di antara yang diajarkan pra-akil balik, ajarkan bagaimana hijab. Dan anak-anak perempuan ini diwajibkan berhijab, ibu-ibu, menutup aurat yang diwajibkan ketika mereka balik. Orang Indonesia itu rajin-rajin banget. Masya Allah. Bayi baru jebrol, oe, gitu ya. Bayinya perempuan sudah disiapkan jilbab. Ya, ada nggak yang begitu? Banyak. Ya. Kenapa disiapkan jilbab? Lucu saja, gitu ya. Disiapkan jilbab, dipakaikan jilbab, padahal panasnya luar biasa. Ya. Kalau yang saya lihat, orang-orang Timur Tengah rata-rata mereka membiarkan anak-anak perempuan mereka belum berhijab. Nanti
di usia mereka sudah balik langsung rapat, ya. Dan itu tuh masya Allah ya. Menurut saya akhirnya apa? Akhirnya anak-anak perempuan ini benar-benar menjaga dirinya, menjaga hijabnya. Banyak di antara anak-anak perempuan di Indonesia, di tempat kita nih, yang mereka berhijab karena takut orang tuanya. Mereka berhijab karena takut aturan di pondok. Ya. Keluar dari pondok, ya mereka sudah nggak takut lagi membuka hijab, membuka jilbab. Ya subhanallah. Dan ini bentuk dari kesalahan. Baik, kita sudah ya sampai balik. Insya Allah nanti kalau sudah balik, anak perempuan sudah balik, masya Allah siap. Oh ya afwan, di antara kewajiban kita juga sebagai orang tua setelah balik ini sedikit lagi mencarikan jodoh untuk anak kita. Kalau anak kita mau dijodohkan, ya dicarikan. Oh ada laki-laki solih, dia sholat subuhnya nggak ketinggalan kata ayahnya. Nak mau nggak sama dia? Dia laki-laki saleh. Itu boleh. Seorang anak perempuan dipilihkan oleh orang tuanya jodoh itu boleh. Kalau anak perempuannya ini mau. Tapi kalau anak perempuan ini nggak mau jangan dipaksa. Ya, karena dia punya hak untuk mengiyakan atau tidak. Gimana Ustazah kalau dia sudah punya apa tuh? Sudah punya pilihan. Kalau dia sudah punya pilihan, langkah kita begini. Baiklah anakku. Kalau kamu sudah punya pilihan, ayahnya yang bilang, sekarang tunjukkan kepada ayah, datang ke sini, mana calonmu, ya. Kemudian diajak bicara, ya. Ada loh, subhanallah, saya punya murid, alhamdulillah sekarang sudah menikah. Jadi murid saya ini perempuan, masya Allah. Beliau ibunya seorang psikolog. Kata beliau, Ustazah, boleh nggak ibu saya ayah saya meminta kepada calon pasangan saya itu untuk diajak bicara ngobrol kurang lebih 3 jam, gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, masya Allah. Termasuk pertanyaannya begini, ibu-ibu yang punya anak perempuan tolong dicatat. Pertanyaan yang nanti diajukan kepada calon-calon menantu ibu-ibu, ya. Begitu pula yang punya anak laki-laki, ya. Tolong dicatat. Di antara pertanyaannya adalah apakah engkau termasuk pecinta sesama jenis? Emang boleh Ustazah? Boleh banget. Ya, tanya. Kalau punya anak perempuan, berarti calon menantunya apa ibu-ibu? Laki-laki. Boleh. Yang tanya ayahnya, Mas, maaf ya Mas, kalau pertanyaan Bapak tidak mengenakan, tapi benar Bapak mau tanya, Mas, untuk saat ini cintanya kepada perempuan atau laki-laki? Tapi gimana Ustazah, itu kan tidak enak. Tanya ibu-ibu. Daripada nanti ada penyesalan kalau kita nggak tanya. Saya pernah kan berkisah kepada ibu-ibu, malam-malam saya ditelepon sama seorang mbak-mbak datang ke rumah sakit. Waktu itu di JIH, saya datang malam-malam sama suami. Tiba-tiba mbak itu sudah mau putus asa, sudah mau mengakhiri hidupnya. Mbak itu bilang, katanya baru saja melangsungkan pernikahan belum lama ini dengan suaminya. Ternyata suaminya penyuka sesama jenis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan hari ini banyak laki-laki suka sesama jenis. Ya. Mau pilih yang mana? Mau pilih nggak enak di awal atau nggak enak di akhir? Nggak enak di awal. Pilih, nggak apa-apa. Tanya, boleh tanya. Tapi tentunya pertanyaan ini benar-benar kita niatkan, minta sama Allah, ya Allah, semoga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang saya ajukan tuh untuk kebaikan bersama. Boleh. Kalau kita menantunya perempuan, punya anak laki-laki, boleh tanya. Yang nanya siapa? Ibunya. Yang nanya kita, ibunya. Mbak, maaf, kalau punya anak laki-laki, Mbak selama ini cintanya kepada laki-laki atau perempuan? Maaf ya, ibu tanya begini bukan apa-apa. Ibu ngeri. Di zaman sekarang itu banyak perempuan juga suka sama perempuan. Ya subhanallah. Dan itu boleh ditanya. Gitu ya. Selamat mencari menantu idaman. Ya. Semoga Allah berikan menantu yang baik. Baik, masya Allah. Ini ya. Sudah mau habis waktunya. Baik, ini ibu-ibu terakhir. Ini kita kembali. Sudah ya, berarti dari lahir, ya dari hamil sampai nikah. Kembali ke sini. Iya. Gimana? Calonnya? Nggak jujur, nggak ngaku, diserahkan kepada Allah. Nah, kalau nggak jujur kan kita nggak tahu dalam isinya seperti apa ya.
diserahkan kepada Allah. Jadi mulai sekarang nih ibu-ibu, sebelum punya menantu, minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah kepada hamba menantu yang, kalau Mupara anaknya perempuan, yang solih. Ummu Ibrahim yang belum menikah anaknya laki-laki, ya Allah, berikanlah saya menantu yang salihah. Saya anaknya perempuan laki-laki, ya Allah, berikanlah kepada saya menantu yang salih dan salihah, gitu ya. Siap ibu-ibu berdoa ya? Masya Allah. Baik, sampun ibu. Oke, kita balik sedikit aja. Apa keutamaan anak-anak perempuan, ibu-ibu? Di sini Rasulullah SAW mengatakan, man ala jariyatain. Barang siapa yang mendidik dua anak jariyatain. Ada ulama yang mengatakan jariyatain ini artinya adalah anak-anak perempuan, dua anak perempuan. Ada yang mengatakan jariyatain ini artinya adalah dua budak. Ya, jadi hampir mirip. Ya, walaupun budak itu berarti dia juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang punya dua anak perempuan atau dua budak perempuan, dididik dengan pendidikan yang Allah dan Rasulnya inginkan, hatta tudrika, ay hatta tablugho. Tudrika itu artinya tablugho, sampai dia baligh. Jadi masanya sampai baligh. Kata Rasulullah SAW, dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahatain. Rasulullah mengatakan, saya akan memasuki surga dengan dia, diisyaratkan seperti dua jari ini. Jari apa? Jari tengah dan jari telunjuk. Ya kan? Jari tengah dan jari telunjuk. Bisababati, as-sababa jari telunjuk, al-wusta jari tengah. Jadi dekat. Maksudnya, Masya Allah ya, bisa dibayangkan nggak ibu-ibu? Masuk surga tuh keadaannya dekat dengan Rasulullah SAW. Surganya tuh dekat dengan Rasulullah SAW. Dan Allah akan memberikan surga yang terbaik bagi Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi busyra, kabar gembira bagi yang punya anak perempuan. Kalau anak perempuannya dua, ya maka ada yang dijadikan sebagai kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia didik anak-anak ini dengan baik, maka kelak akan Allah hantarkan kedua orang tua anak-anak perempuan ini untuk memasuki surganya Allah berdekatan dengan kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan di hadis yang lain pernah ada seorang ibu membawa dua anak perempuan datang menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha, meminta sesuatu dari Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu di rumahnya Rasulullah hanya ada satu kurma. Bayangkan, rumah Rasulullah hanya ada satu kurma. Rumah kita ada berapa kurma yang ada. Dan Aisyah memberikan satu butir kurma ini kepada ibu yang meminta-minta. Kemudian ibu itu memotong satu kurma ini menjadi dua bagian, diberikan kepada anak-anaknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendidik anak-anak perempuan, ya, sampai dia balik dengan pendidikan yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka anak-anak perempuan ini kelak akan menjadi tirai, ya, bagi kedua orang tuanya agar tidak memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti anak-anak perempuan ini akan menolong kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang saat ini diberikan amanah anak-anak perempuan, semoga kita bisa didik, kita rawat anak-anak perempuan kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Terutama tolong yang punya anak perempuan, didik anak-anak kita untuk memiliki rasa malu. Didik anak-anak perempuan kita untuk memiliki rasa malu. Kenapa? Karena ketika Allah menitipkan rasa malu kepada anak-anak perempuan kita, malu ini yang akan menjadi penghalang anak-anak perempuan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Dan untuk yang memiliki anak-anak perempuan, tolong ajarkan anak-anak perempuan ini sesuatu yang menjadi fitrah bagi seorang wanita. Apa di antaranya? Bawa anak-anak perempuan ini ke dapur. Ya, kenalkan apa-apa yang ada di dapur. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak akan pernah tahu anak perempuan kita itu nanti menikah dengan siapa. Jangan sampai ada orang tua yang mengatakan begini, tenang aja ustazah, sekarang itu kan gampang, tinggal nunul datang makanan. Gampang ustazah, nanti saya berikan khadimah gitu ya. Subhanallah, kita nggak pernah tahu bagaimana kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Ala kulli hal, kita mempersiapkan anak kita dengan bekal-bekal yang ada,
tentunya kita juga belajar bagaimana mendidik anak perempuan dan sudah kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.